Artinya tetap dalam kondisi demikian ya harus dimulai dari KPK untuk mengungkap semua ini. Bikin perpu, ya. Perpu dulu ya? Perpu. Perpunya itu isinya sama dengan Undang-Undang KPK. Yang lama, Yang 2002. Mengembalikan marwah KPK. Benar. Itu dulu dimulai. Iya, dan kalau memang ada persoalan dengan orang-orang KPK sekarang misalnya masih dekat dengan Jokowi, pilih aja, kan bisa dia lakukan suatu pemilihan yang begitu cepat tanpa, ini lagi-lagi tanpa ya, institusi DPR. Oh, karena perpu ya? Berarti perpu. Presiden yang memegang kendali. Pemilihan misalnya orang-orang yang akan menjadi anggota KPK itu kalau perlu tidak perlu melalui fit and proper test di DPR. Kenapa? Karena kita tahu DPR ya, yang kita anggap sebagai suatu lembaga legislatif yang benar-benar akan bisa menjadi balancer terhadap eksekutif, tapi kadang-kadang DPR juga melakukan suatu kong kali kong politik di antara mereka ya. Bagaimana kalau kita pilih si A, si B, si C yang diharapkan tidak membahayakan posisi-posisi mereka di legislatif. Itu yang terjadi. Kalau memang untuk yang kita bersihkan, kita bikin KPK yang benar-benar bersih ya, yang nggak ada kaitannya dengan Prabowo, yang nggak ada kaitannya juga dengan Jokowi dan sebagainya. Dan Anda juga tahu KPK ini kan sekarang mengandung 3 unsur. Maksud saya 3 unsur. Ada yang namanya polisian, ada kejaksaan, ada yang independen sendiri, rekrutmen sendiri, tokoh masyarakat. Dan orang-orang yang independen ini kan tidak sedikit sudah memiliki suatu ilmu di dalam penyidikan yang cukup lama, ya. Baik itu yang dilakukan oleh polisi atau lembaga-lembaga internasional mengenai bagaimana menangani kasus-kasus korupsi. Biarkan mereka yang turun. Jangan ada orang dari lembaga kepolisian, jangan juga ada dari lembaga kejaksaan. Siapa yang akan memilihnya ini, Prof? Karena ini kita melihat trennya sekarang, kalau dulu ada kita menyebutnya jeruk makan jeruk. Tapi kalau sekarang dari kasus yang kemarin, dari kasus antara penemuan barang bukti, kesannya adalah jeruk memeras jeruk, kemudian dilaporkan oleh jeruk bahwa air jeruknya sudah habis, gitu loh, Prof. Ya, jadi gini ya, Anda tahu kan di masa lalu ya, sampai Bushro Mukodas itu menjadi pimpinan KPK ya, itu kan dia juga punya teman-teman KPK. Ya. Dan Mas Bushro itu juga termasuk orang yang integritasnya saya tidak ragukan gitu kan. Atau pimpinan-pimpinan KPK yang dulu juga berusaha membongkar kasus-kasus korupsi sampai ke Washington DC. Misalnya salah seorang, saya lupa ya, kemarin saya juga ketemu beliau itu di acara launching buku seorang Laksamana ya, tentang korupsi juga. Dan dia itu kan integritas di KPK-nya juga bisa kita percaya lah. Dan tidak sedikit juga ya ilmuwan-ilmuwan juga yang kemudian yang dulu menjadi sahabat-sahabat KPK ya itu juga bisa dipilih, termasuk Pak Mahfud MD kalau menurut saya ya. Karena biar bagaimanapun Pak Mahfud ini adalah orang yang sekarang selalu bicara buka aja semua, buka aja. Biar kita tahu ya siapa yang kemudian bermain. Nah kalau sekarang yang tadi Anda katakan, wah ini nanti terbongkar semua, biarin aja. Toh yang namanya akan terbongkar itu paling mereka-mereka yang ada di jabatan tertinggi baik itu di kejaksaan ataupun di kepolisian negara Republik Indonesia. Tapi kita menyelamatkan generasi di bawahnya supaya jangan lagi bermain-main dengan uang haram gitu kan. Saya tuh kemarin sampai terheran-heran ya. Kok bisa ada 74 kilogram emas batangan ya. Dan bagaimana dia mendapatkannya kan Anda udah tahu kan. Bahwa seakan-akan dia tuh jagoan di dalam menangani kasus korupsi di PT Timah ya. Kemudian di Jiwasraya, Asabri, bla 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 bla. Tapi ternyata
di dalam melakukan kegiatan itu ada juga dia melakukan suatu tekanan-tekanan supaya dia dapat bagian. Ya. Tanpa itu nggak mungkin dia bisa sekaya itu. Dan saya juga bingung, itu sumber emasnya itu apakah dari satu orang atau dari berbagai orang gitu kan? Banyak sekali. Makanya sedang akan diuji keasliannya itu, Prof. Kalau saya melihat itu udah pasti asli. Tapi tidak ada capnya, Prof. Tidak ada capnya. Iya, itu kan memang tidak mungkin yang mengeluarkan bukan PT Antam. Bukan Antam ya. Iya. Kenapa? Karena itu kan memang dari orang-orang yang punya yang disebut dengan pertambangan emas ilegal di negeri ini. Kan tidak sedikit pertambangan emas yang hasilnya itu tidak masuk ke negara juga kan. Atau jangan-jangan dari produksi mereka 12 yang dilaporkan 10 itu yang dicap Antam, yang 2-nya enggak gitu ya, Prof ya. Bisa aja begitu. Bisa aja begitu. Tapi Anda bisa lihat ya. Itu kalau ngelihat katanya, oh ini uangnya ini milik berapa orang. Tapi kalau saya lihat bahwa itu adalah dari sebuah plastik besar, milik siapa? Udah pasti milik dia sendiri. Ya gitu. Ya. Dan Anda bisa bayangkan, ini dari 12 rumah yang diduga, lokasi ya, rumah lah yang diduga restoran milik dia. Baik itu yang di Sentul atau di mana, Cipete dan sebagainya. Dan itu juga ada bagian untuk kemudian pencucian uang kan? Ya, betul. Money changer yang dimiliki dia itu kan usaha untuk melegalkan uang yang dia miliki. Pencucian uang ya. Ya, tapi kalau buat saya, maaf ngomong terus terang kok begitu geragasnya ya orangnya. Serius tuh ya? Iya. Nah, kalau begitu, apakah perlu dibentuk tim independen untuk mengawal ini, Prof? Oh, kalau buat saya ya. Iya. Dulu kan pernah ya? Ada. Dulu zamannya Cicak Buaya kan ada tim independen yang dibentuk untuk meneliti kasus ini sejauh mengawal ya. Jadi benar-benar dikawal kan, ada Cicak Buaya jilid 1, jilid 2, jilid 3 termasuk Mas Bambang sendiri kalau nggak salah di Cicak Buaya jilid 2 ya sama ini Abraham Samad. Iya, jadi buat saya ini memang harus udah benar-benar parah kita. Nggak mungkin kemudian hasil penyidikan polisi itu akan diserahkan kepada Kejaksaan Agung. Kenapa? Nggak ada itu. Itu tidak ada kaitannya dengan persoalan sinergi di antara dua lembaga hukum ini. Nggak bisa. Kenapa? Karena sudah jelas ya, aturan KUHAP kita menyatakan yang melakukan penyelidikan dan penyidikan adalah polisi. Dia adalah polisi. Hasilnya kalau udah P21 itu diserahkan kepada kejaksaan. Kan begitu. Jangan kemudian ini penyidikannya diserahkan kepada kejaksaan, nggak mungkin. Dan kemudian siapa yang akan melakukan hal tersebut ya? Apalagi tadi saya katakan diduga Febri Ardiansa ini memiliki anak-anak buah yang sekarang juga masih di sana. Masih di sana.